Halo guys, selamat datang di channel kami. Don't forget to subscribe ya guys. Kami membutuhkan subscribe and viewers dan like-nya. Semoga kalian bermanfaat buat kami. Jangan lupa ya guys. Please jangan lupa klik tombol subscribe guys. Karena subscribe itu gratis. Kisah Nabi Khidir. Hadis Imam An-Nawawi tentang Khidir. Ulama besar ahli hadits yaitu Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa dia sendiri berselisih pendapat tentang hidupnya Nabi Khidir as. Sebagian besar ulama beranggapan bahwa Khidir masih hidup di tengah-tengah kita. Imam An-Nawawi berkata, pendapat ini tidak ditentang sedikit pun oleh ulama-ulama kaum sufi dan ahli-ahli marifat. Mereka pun pernah menceritakan pengalamannya pada waktu berjumpa, berkumpul dan berbincang-bincang dengan Nabi Khidir as. Dia Khidir terlalu mulia untuk dicaci atau dicari-cari aibnya. Dan dia akan tetap dikenal walaupun kita berusaha menutup-nutupi berita tentang dirinya. Di dalam kitab Syarah Muhadzab Juz V, halaman 305. Imam An-Nawawi berkata bahwa ada beberapa orang sahabatnya yang mempunyai dalil yang membuktikan masih hidupnya Nabi Khidir as. Dia berkata, dan sebagian besar ulama berkeyakinan bahwa Nabi Khidir as masih hidup sampai sekarang. Syekh Ismail Haqi berkata, kaum sufi dan para ulama bersepakat dengan keyakinan mereka bahwa Nabi Khidir as masih hidup hingga sekarang. Pendapat itu diikuti oleh Imam Arabi, Abu Talib Al-Maki dan Al-Hakim. Terus At-Turmuzi, Ibnu Adam, Bashar Al-Hafi, Ma'ruf Al-Karhi, Sari As-Sakati, Al-Junaidi, bahkan Khalifah Umar ibn Abdul Aziz R.A. Di akhir kitab Sahih Muslim bab yang menyebutkan hadis-hadis tentang Dajjal, Abu Said Al-Hudri berkata, pada suatu hari Rasulullah SAW pernah bercerita panjang lebar kepada kami tentang diri Dajjal. Rasulullah SAW bersabda, ia datang tetapi diharamkan untuk memasuki lingkungan Madinah. Lalu ia berhenti di sebagian daerah yang terdapat sesudah Madinah dan pada suatu hari ia didatangi oleh seorang laki-laki yang baik termasuk orang yang terbaik di antara manusia saat itu. Kemudian dia berkata, saya bersaksi bahwa Anda ini adalah Dajjal yang diceritakan Nabi SAW dalam hadisnya. Bagaimana menurut kalian jika aku membunuh orang ini lalu aku menghidupkannya kembali? Apakah kalian mengusulkan sesuatu? Jawab Dajjal. Mereka menjawab, tidak. Lalu Dajjal membunuh orang itu kemudian menghidupkannya lagi. Ketika orang itu akan dihidupkan lagi, dia berkata, demi Allah, di kalangan Anda sama sekali tidak aku dapati hari ini orang yang paling hebat pikirannya dibanding aku. Maka Dajjal pun bermaksud membunuhnya kembali, tapi tidak kuasa lagi membunuhnya. Abu Ishaq berkata, orang laki-laki itu adalah Nabi Khidir as. Siapa Abu Ishaq ini? Dialah seorang muslim bernama asli Ibrahim bin Sofyan. Dia banyak meriwayatkan kisah dari Imam Muslim. Sedangkan Muammar berkata dalam kitabnya Musnad, lelaki yang pernah dijumpainya itu adalah Sayyidina Khidir. Kemudian Muammar menjelaskan hadits Nabi seperti di atas. Dia berkata, hadits Rasulullah itu sebagai bukti bahwasanya Nabi Khidir as masih hidup. Ar-Raubek. Kisah Nabi Khidir. Nabi Khidir dan Raja yang Sombong. Kisah ini bersumber pada kitab Tazkirat Al-Auliya, sebuah kitab hasil karya dari Syekh Farid ad-Din Attar. Dahulu kala sebelum Ibrahim bin Adam menjadi ulama sufi yang terkenal,
Beliau adalah seorang raja yang sangat luas kekuasaannya dan hingga tiba pertemuannya dengan Nabi Khidiras. Dikisahkan pada suatu hari seperti biasanya, Ibrahim bin Adam berada di atas singgasananya, guna mendengarkan keluh kesah rakyatnya. Namun, pada hari itu, lain dari biasanya karena para menteri dan rakyat melihat perubahan yang terjadi secara tiba-tiba pada diri raja mereka. Perubahan terjadi karena ada seseorang yang misterius masuk ke pertemuan tersebut. Wajahnya begitu menakutkan sehingga tak ada seorang pun yang berani menegur dan menyakan keperluannya. Kejadiannya begitu cepat dan tak ada yang berani mencegahnya untuk masuk pertemuan negara tersebut. Lelaki misterius tersebut kemudian langsung menghadap Raja Ibrahim bin Adam. "Apakah yang engkau inginkan?" tanya Ibrahim. "Aku baru saja sampai. Berilah istirahat sejenak," jawab lelaki misterius itu. "Wahai orang asing, ini bukanlah tempat persinggahan kafilah. Ini istanaku. Perilakumu itu seperti orang gila saja," cerca Ibrahim dengan nada tinggi. Akan tetapi lelaki misterius itu tak mau tinggal diam. Ia malah balik bertanya, "Siapa pemilik istana ini sebelum engkau?" "Ayahku," jawab Ibrahim. "Sebelum ayahmu?" tanya lelaki misterius itu lagi. "Kakekku," jawab Ibrahim kesal. "Sebelum kakekmu siapa pemiliknya?" tanya lelaki misterius itu. "Ini warisan dari keluarga kakekku," jawab Ibrahim dengan nada emosi. "Kemanakah mereka sekarang ini?" tanya lelaki misterius yang tak menunjukkan rasa takut sama sekali. "Mereka telah meninggal dunia," jawab Ibrahim. "Jika demikian, tidakkah ini sebuah persinggahan yang diduduki oleh seseorang kemudian ditinggalkannya dan diganti oleh yang lain pula?" jelas lelaki misterius tersebut. Mendengar penjelasan tersebut, Ibrahim bin Adam tersentak kaget. Namun sebelum Ibrahim sempat menjawab, lelaki misterius itu mundur ke belakang dan tiba-tiba saja gaib menghilang di tengah kerumunan orang-orang. Ibrahim tak menyadari bahwa lelaki misterius tersebut adalah Nabi Khidiras karena pada pertemuan selanjutnya Nabi Khidiras mengakuinya. Ar-Raubek, Kisah Nabi Khidir. Nabi Khidir dan Raja Iskandar Zulkarnain. Kisah ini tentang Nabi Khidiras dan Raja Iskandar Zulkarnain atau Iskandar Agung atau Alexander the Great, yang mencari air kehidupan. Raja Iskandar Zulkarnain berniat mengadakan perjalanan untuk mengelilingi bumi dan Allah SWT mewakilkan salah satu malaikatnya yang bernama Rofail untuk menyertainya dalam perjalanan panjang itu. Karena ditemani oleh seorang malaikat, Raja Zulkarnain banyak mengajukan pertanyaan seputar dunia dan akhirat serta isinya. Salah satu pertanyaan adalah tentang ibadah para malaikat di langit. "Wahai malaikat Rofail, ceritakanlah kepadaku tentang ibadahnya para malaikat yang ada di langit," tanya Raja Zulkarnain. "Para malaikat yang ada di langit ibadahnya ada yang berdiri tidak mengangkat kepala selama-lamanya. Ada juga yang bersujud tidak mengangkat kepala selama-lamanya. Ada pula yang ruku tidak mengangkat kepala selama-lamanya," jawab malaikat Rofail. "Duh, alangkah senangnya hati ini seandainya aku bisa hidup bertahun-tahun lamanya untuk beribadah kepada Allah SWT," kata Raja Zulkarnain. "Wahai Raja, sesungguhnya Allah SWT telah menciptakan sumber air di bumi. Namanya air kehidupan, artinya sumber air hidup. Maka barang siapa yang meminum air kehidupan seteguk, maka ia tidak akan mati sampai hari kiamat atau jika ia memohon kepada Allah SWT untuk dimatikan," kata malaikat Rofail.
Apakah engkau tahu tempat air kehidupan itu, wahai malaikat Rafael? Tanya raja. Sesungguhnya air kehidupan itu berada di bumi yang gelap, jawab malaikat Rafael. Setelah Raja Zulkarnain mendengar penuturan malaikat Rafael tentang air kehidupan itu, maka raja segera mengumpulkan para alim ulama pada saat itu. Sebelumnya, raja bertanya kepada mereka tentang letak air kehidupan, tapi mereka semua menjawab tidak tahu. Wahai para alim ulama, tahukah kalian di manakah letak air kehidupan itu? Tanya raja. Kami tidak mengetahuinya, wahai baginda. Hanya Allah SWT yang maha mengetahui, jawab salah seorang ulama. Ada salah seorang ulama yang mampu menjawab meski tidak sedetail letaknya. Sesungguhnya aku pernah membaca di dalam wasiat Nabi Adam bahwa beliau berkata bahwa sesungguhnya Allah SWT meletakkan air kehidupan itu di bumi yang gelap. Kata ulama itu. Di manakah bumi yang gelap itu? Tanya raja. Yaitu di tempat terbitnya matahari, jawab orang alim ulama itu. Kemudian Raja Zulkarnain menyuruh para pengawalnya untuk menyiapkan segala keperluan untuk mencari dan mendatangi tempat air kehidupan itu. Kuda apa yang sangat tajam penglihatannya di waktu gelap? Tanya raja. Kuda betina yang masih perawan, jawab para sahabatnya. Akhirnya raja mengumpulkan 1000 kuda betina yang masih perawan dan ia memilih di antara 6000 tentaranya yang pandai serta ahli dalam mencambuk. Di antara para tentara itu, ada Nabi Hidiras. Bahkan beliau menjabat sebagai Perdana Menteri kala itu. Perjalanan mencari air kehidupan. Setelah dirasa semua cukup dan siap, maka berangkatlah Raja Zulkarnain dan Nabi Hidiras yang berjalan di depan pasukan. Setelah sekian lama mencari, akhirnya mereka mengetahui tempat terbitnya matahari. Mereka pun menuju arah terbitnya matahari tersebut. Perjalanan ke tempat tujuan tersebut memakan waktu 12 tahun lamanya untuk sampai di bumi yang gelap itu. Gelapnya bukanlah seperti di waktu malam hari, melainkan gelap karena ada pancaran seperti asap. Raja Zulkarnain sudah tak sabar lagi hendak masuk ke tempat gelap itu, namun salah seorang cendekiawan mencegahnya. Para tentara berkata kepada raja, "Wahai baginda, sesungguhnya raja-raja yang terdahulu tidak ada yang masuk ke tempat gelap ini, karena tempat yang gelap ini berbahaya. Wahai prajurit, kita harus memasukinya." "Tidak boleh tidak," sanggah sang raja. Karena raja bersikeras hendak masuk, maka tak ada seorang pun yang berani melarangnya. "Diamlah dan tunggulah kalian di sini selama 12 tahun. Jika aku bisa datang kepada kalian dalam masa itu, maka kedatanganku terhadap kalian termasuk baik. Dan jika aku tidak datang dalam 12 tahun, maka pulanglah kalian kembali ke negeri kalian," ujar sang raja. Setelah itu raja mendekat dan bertanya kepada malaikat Rafael, "Apabila kita melewati tempat gelap ini, apakah kita dapat melihat kawan-kawan kita?" "Tidak bisa kelihatan," jawab malaikat Rafael. "Akan tetapi aku memberimu sebuah merjan atau mutiara. Jika mutiara itu ke atas bumi, maka mutiara itu dapat menjerit dengan suara yang keras. Dengan demikian kawan-kawan kalian yang tersesat jalan dapat kembali kepada kalian," jelas malaikat Rafael lebih lanjut. Masuk ke air kehidupan. Demikianlah
Akhirnya Raja Iskandar Zulkarnain masuk ke tempat yang gelap itu. Selama 18 hari lamanya tidak pernah melihat matahari dan bulan. Tidak pernah melihat malam maupun siang. Tidak pernah melihat burung dan binatang liar. Sedangkan Raja berjalan dengan didampingi Nabi Hidiras. Pada saat mereka berjalan, maka Allah SWT memberi wahyu kepada Nabi Hidiras bahwa sesungguhnya air kehidupan itu berada di sebelah kanan jurang dan air kehidupan ini aku khususkan untuk kamu. Setelah Nabi Hidiras menerima wahyu itu, beliau berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Berhentilah kalian di tempat masing-masing dan jangan kalian meninggalkan tempat kalian sebelum aku datang kepada kalian." Kemudian Nabi Hidiras menuju kanan jurang hingga beliau menemukan air kehidupan itu. Beliau turun dari kudanya, melepaskan pakaiannya dan turun ke kolam air kehidupan tersebut. Beliau mandi dan minum air sumber kehidupan tersebut dan beliau merasakan bahwa airnya lebih manis dari pavda madu. Sesudah mandi dan minum air tersebut, beliau keluar dari tempat itu kemudian menemui Raja Iskandar Zulkarnain. Raja tidak mengetahui apa yang telah terjadi atas diri Nabi Hidiras. Kisah Nabi Hidiras mencari air kehidupan diriwayatkan oleh Ats-Salabi dari Imam Alira. Terima kasih ya guys sudah mengunjungi channel kami dan menonton sampai akhir video. And don't forget to subscribe. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya guys. Please jangan lupa klik tombol subscribe guys. Karena subscribe itu gratis. Dan semoga yang sudah subscribe selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah.